Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cahaya Islami. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyuguhkan kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa diaktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa di-share ke sosmed kalian semua, agar orang lain juga tahu apa yang Anda tahu. Oke, langsung saja, kisah keteladanan Wali Songo. Wali Songo adalah 9 orang tokoh yang berperanan besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nama mereka tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, karena jasa-jasanya yang luar biasa dalam membersihkan kepercayaan syirik, yang dianut oleh sebagian besar rakyat pada saat itu. Al-Quran menjelaskan bahwa, Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Yaitu, orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Al-Quran Surat Yunus ayat 62-63. 1. Keimanan Wali Allah. Keimanan yang dimiliki Wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 7-30. 2. Ketakwaan Wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekadar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah. Kisah teladan Wali Songo. 1. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes, lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa, yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. 2. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo 5M. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu 1. Main, berjudi. 2. Ngombe, mabuk-mabukan. 3. Maling, mencuri. 4. Madat, menghisap candu atau ganja. 5. Madon, berzina. 3. Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata penguasa Demak dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus.
Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. 6. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti Jamuran, Jitungan dan Delikan. 7. Sunan Kalijaga, Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. 8. Sunan Muria, Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Sasaran dakwahnya, para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umatuddin yang berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.